Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Porter Podcast Karakter. Yeay. Apa kabar ayah bunda sekalian dan juga anak-anakku sekalian? Jumpa lagi bersama SD Al-Quran Mutiara Hikmah. Nah, sebelumnya perkenalkan Bapak Fajar Darmawan selaku operator dari SD Mutiara Hikmah dan juga tim media. Nah, hari ini kita akan launching program media baru. Apa itu? Tadi sudah disebutkan sama Bapak dan teman-teman semua yang ada di sini, itu adalah Porter Podcast Karakter. Harapannya depannya kita bisa mengajak anak-anak yang ada di SD Mutiara Hikmah untuk diskusi tentang apapun ya yang nantinya mungkin bisa bermanfaat buat anak-anak sekalian. Nah, hari ini Pak Fajar ditemani oleh dua jagoan dari SD Mutiara Hikmah. Satu jagoan dan yang satu ini putri cantik ya. Kita kenalan dulu, oke? Pertama yang di sebelah Bapak. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Kenji Alvaro. Saya kelas 4. 4 apa? 4 Al-Mutakabir. 4 Al-Mutakabir. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah Kenzi ya. Mungkin kalau yang di bawahnya bisa manggil dengan Kak Kenzi, gitu kan? Ini dari kelas 4. Yang sekarang kita kenalan dengan yang paling ujung ya. Silahkan kakak. Perkenalkan, nama aku Mikaila Alkarinjani dari kelas 5 Al-Ghofar. Mikaila dari kelas 5 Al-Ghofar. Sebelum kita mulai nih ya, Bapak pengen tahu dulu nih ya pengetahuan anak-anak Bapak nih. Kalian kan kita tadi kegiatan apa nih namanya? Porter itu apa singkatannya? Panjangannya apa, sorry? Podcast Karakter. Podcast Karakter. Nah, kalian kan ini generasi yang cukup update ya dari internet segala macam. Kalian tahu nggak podcast itu apa? Atau kalian mungkin pernah lihat bunda atau ayah gitu nonton apa gitu wawancara or something? Pernah? Enggak pernah. Nah, untuk yang di rumah juga mungkin yang masih asing dengan kata-kata podcast ya. Podcast itu sebetulnya rekaman yang isinya mungkin seperti tanya jawab, wawancara antara narasumber atau pembicara, atau mungkin ya dengan rekan sejawat juga ya, yang harapannya isinya bisa mengedukasi dan juga bisa memberikan inspirasi buat kita. Nah, kalau tadi kita udah tahu podcast nih, kalau sekarang namanya Porter. Tadi apa Porter? Podcast Karakter. Nah, tadi kamu udah ngerti belum? Bapak nyebutin podcast itu apa? Isinya tadi apa? Rekaman yang isinya wawancara, terus diskusi, apalagi? Tanya jawab. Nah, sekarang tambahin kata karakter. Kira-kira menurut kalian deh, artinya jadi apa? Mungkin wawancara tentang karakter. Wawancara tentang karakter. Kalau Kenji? Sama. Tentang karakter, oke. Jadi betul seperti apa yang disampaikan sama teman-teman sekalian. Kita dari SD Mutiara Hikmah ini bikin porter, harapannya bisa memberikan edukasi melalui tanya jawab, melalui diskusi seperti ini antara guru dan murid, atau dengan murid dengan murid, atau mungkin dengan guru ya, yang harapannya bisa memperbaiki atau bisa memberikan inspirasi dalam hal tentang karakter. Karena kita nggak bisa pungkiri teman-teman rumah sekalian, untuk karakter ini menjadi salah satu isu paling penting ya di dunia pendidikan kita sekarang. Oke, tadi kita udah sedikit mengenal tentang arti podcast atau porter. Nah, sekarang Bapak mau nanya-nanya deh, apa ya kira-kira? Ini aja. Kemarin kita belum lama ini baru selesai tahun ajaran 2024-2025 ya kan. Nah, biasanya kalau habis akhir tahun liburan, tahun akhir ajaran ada liburan dong. Bapak pengen tahu nih, sekarang sebelum kita masuk ke tahun ajaran selanjutnya, Bapak pengen tahu dulu kemarin kalian liburan kemana aja. Ya, siapa yang liburan kemarin? Aku. Liburan. Coba sebutkan. Tar dulu, sebelum ini Bapak pengen main games aja. Siapa yang bersedia untuk main games sama Bapak? Mikai. Oke. Kita
eh Mikai dulu, ganti-gantian aja ya, ganti-gantian. Bapak bisa sulap nih, bisa membaca isi pikiran kalian. Tapi syaratnya satu, gini. Bapak akan kasih pertanyaan ke kamu berdua, ya. Tuliskan jawabannya, terus nanti Bapak juga nulis jawaban kalian, Bapak baca pikiran kalian. Oke. Nah, nanti setelah kalian nulis, Bapak lipat punya Bapak taruh tengah nih. Ya. Terus nanti kalian kertasnya Bapak yang lipat. Syaratnya itu doang. Oke, kita ikutin dulu ya. Nanti Bapak akan bisa nebak pikiran mereka. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 nih. Kalian pegang dua-dua deh. Tapi nanti pertanyaan terakhir Bapak yang ngasih ya. Nah, sekarang ada pulpen nggak? Ada. Ada pulpen nggak? Ada. Nih. Sekarang pertanyaan Bapak. Kita sebelum nggak janjian ya. Kita nggak janjian, oke? Kita nggak saling kenal ya. Bohong. Kita nggak janjian. Saya nggak tahu. Bapak nggak tahu nih anak-anak ini pada liburan kemana, ke rumah siapa dan lain-lain. Bapak nggak tahu. Pertanyaan pertama. Oh ya, sorry. Pertanyaan keempat nanti Bapak yang nanya. Oke? Pertanyaan pertama untuk Mikai. Kemarin kamu pasti liburan. Jawabannya berarti di sini. Iya, sebelum kamu liburan, Bapak nanya dulu deh yang bisa kamu jawab. Ke rumah siapa atau ngapain, apa ke tempat wisata? Kamu ke tempat wisata atau ke rumah saudara? Jangan tulis dulu. Ke dua-duanya. Oke, sekarang Bapak mau nanya, yang harus kamu tulis warna rumah saudara kamu. Oke, ingat nggak chatnya? Ingat. Oke, sekarang tulis, silakan. Nih ya, saya nggak ngada-ngada nih ya nih. Saya lipat nih jawaban saya nih, saya taruh tengah. Syaratnya yang punya Mikai, Bapak yang ini, Bapak yang lipat. Jawabannya Bapak udah tulis, tenang aja, jangan takut. Oke, jangan dibuka. Oke, fair ya. Oke. Bapak udah nulis duluan kan? Sip, nih tuh. Nggak usah digini-gini, udah kayak gitu dah. Sekarang pertanyaan kedua buat Kenzi. Pertanyaannya, kemarin kamu liburan kemana? Ke bukan tempat wisata, ke villa. Wih, villa, oke. Kalau villa pertanyaan apa ya? Gini, villanya berapa lantai? Oke. 1 apa 2? Ditulis. Enggak, Bapak nanya dulu. 2. Sekarang kalau gampang nggak ya? Enggak lah ya. Sekarang tulis kamu tidur di lantai berapa? Oke? Tulis. Bapak juga nulis. Nih, Bapak lagi menerawang jawaban kamu nih. Dulu Bapak yang lipat, tenang. Bapak nih, punya Bapak ini. Bapak duluan yang naruh, tenang aja. Ini, maaf. Tenang, Bapak pulpennya warnanya beda. Merah, kamu warna hitam. Oke, jadi nanti ketahuan jawaban kamu yang mana, yang mana. Sekarang pertanyaan ketiga. Buat aku. Dari ini deh, Pak. Nggak boleh ya ngajak ngomong ininya nggak boleh. Ada kru di belakang. Atau kru mau ngasih pertanyaan nggak? Jadi nggak di setting nih, kelihatan. Oke Pak, ada pertanyaan nggak Pak? Yang berkaitan dengan liburan mereka. Buat siapa? Naik apa? Oke, buat yang mana? Buat Kenzi atau buat Mikai? Buat yang Cewek, Mikai. Oke, kemarin Mikai bukan pulang, liburan naik apa? Silahkan tulis.
Duluan bapak nulisnya. Aneh sih. Nih, tuh jadi tuh. Ada Set. 2 tapi Pak. Ya udah, ulang nih. Ah, gampang nih mah. Nih, emang kalau ilmu mentalis tuh ya. Oke, berarti bukannya memastikan aja jawabannya benar apa enggak. Oke, tinggal lembar terakhir ya kan. Bapak yang kasih pertanyaan. Pertanyaannya yang gampang aja deh, yang kita semua nggak akan lupa. Siapa nama kepala sekolah SDA? Bapak mau tahu. Hah? Gampang dong. Ya udah. Berarti Iya Bapak kan? tahu. Hah? Berarti Bapak tahu. Ya tahu. Tebak banget. Kan satu doang. Ada 3 pertanyaan susah yang bapak nggak bisa jawab. Oh ya udah. Ya kan? Oke. Bapak justru kasih pertanyaan yang gampang buat kamu biar bisa nebak. Ini Pak. Oke. Karena kamu lipat boleh deh, nggak apa-apa. Oke. Dah. Sekarang kita akan menunjukkan moment of truth. Apakah Kak Fajar berhasil menebak semua pertanyaan atau enggak? Nih, sekarang kalian yang buka deh. Oke. Bapak tangannya kosong, diangkat. Hingga akan ada setting klub. Oke, buka aja. Nanti dicocokin di kamera. Itu jawaban apa tuh? Mobil dan kereta, tunjukin ke atas biar nggak ini. Mobil dan kereta, jawaban siapa ini? Aku. Terus itu apa? Ini jawaban Pak Fajar. Oke, ini jawaban saya tentang mobil dan cari apakah benar Pikai naik mobil dan kereta? Kita cari jawabannya. Bukan. 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 Mana punya saya? Ayo lo. Betul. Oke, betul. Pertanyaan pertama dari Master terjawab. Mobil dan kereta. Cari lagi jawaban lain. Apakah sama atau enggak jawaban kita? Air laka. Pakai laka mah gampang lah ya. Ya. Nah, harusnya bener lah ya. Kamu yang mulai megang, lupa Bapak. Dikatasin biar kelihatan. Kita lihat. Ini apa nih? Oranye biru hitam. Oranye biru hitam. Ini pertanyaan tentang cat rumah. Ya. Cari jawab Bapak, ada yang sama nggak jawabannya? Bukan. Kusam. Sama. Samain sini. Sekarang kita cari pertanyaan ketiga tadi. Lantai berapa Kenzi tidur? Nah, cari. Ayo. Bapak tuh diam-diam merekam. Kamu tuh liburan kemana? Lantai 1. Lantai 1, jawaban siapa tuh? Pak Fajar. Oke, jawaban Bapak. Sekarang. Bener nih. Bener nggak lantai 1, weh? Jangan kok Bapak nebak. Yang terakhir tadi pertanyaan tentang kepala sekolah. Bener jawabannya? Betul. Wih, 100% tepuk tangan buat kita semua. Ini nanti kalau kalian mau les sulap ke Pak Fajar ya di SDA. Tapi ini mah sulap biasa, nggak ada unsur-unsur mistik. Kemampuan berpikir namanya. Oke, kita udahan dulu main games ya. Kembali lagi nih. Tadi kalian kita bahas liburan. Ya. Bapak jadi penasaran tadi dengan clue-clue yang kalian kasih. Kalian tuh liburan kemana aja sih kemarin? Kamu kemana? Mikai? Aku liburan ke Bandung. Ke Bandung kemananya? Hah? Ke Bandung tuh kamu kemananya? Ke mana ya kemarin? Tempat wisata atau rumah saudara? Hotel ya liburan. Oh, liburan. Terus? Terus aku lari di Sentul. Sentul. Jauh. Mainan di Terus aku Bogor. main di rumah saudaraku di Jakarta. Wih, seru banget ya. Sekarang kalau Kenzi kemarin kemana aja? Saya kemarin ke Guci. Hah? Guci Tegal. Guci Tegal. Itu apa? Ke- Tempat apa? Ke villa itu.
di Tegal. Oh, villa. Oh iya, tadi kan sebut villa ya. Nah, tadi kita udah tahu liburan kemana aja. Sekarang Bapak pengen tahu, ada nggak sih pengalaman kalian liburan yang paling bikin kamu happy atau yang bikin kamu sedih banget gitu atau kesel banget, ada nggak? Ada yang happy, ada Apa? Yang happy itu apa? yang pas ke Bandung. Emang kenapa? Bukannya tuh hotelnya kayak bukan hotel, kayak tempat main gitu. Oh iya. Soalnya ada mini zoo-nya, ada kolam renangnya, ada playground-nya. Wih, seru banget. Nanti tolong dikirim namanya. Siapa tahu kan kita mau liburan ya kan. Terus kamu berapa hari di sana? Aku kemarin 3 hari. 3 hari. Wah, seru banget ya. Kalau Kenzi, kemarin berapa hari? Kemarin cuma 1 hari, cuman seneng banget itu. Emang apa? Karena ya kalau liburan nggak boleh lama-lama biar nggak terlalu sedih pas balik ke rumahnya. Oh iya, biar kita gampang move on. Oh gitu. Tapi apa yang bikin kamu bahagia banget di sana? Di situ itu kan guci, lantainya 2 ya. Nah, di bawahnya itu ada kolam renang air hangat. Nah, depannya langsung lapangan gitu. View-nya langsung ke Gunung Slamet. Gunung Slamet. Keren banget. Liburannya keren-keren banget ya. Kamu nggak mau nanya bapak gitu liburan kemana? Nggak ada. Kalau bapak kemarin liburannya ke pulang kampung, ke Bogor. Berarti kita kemarin mungkin ketemu ya. Bapak soalnya bapak kalau lagi Bogor tuh pasti keliling tuh, Sentul, lewat itu pasti lewat. Kita lagi senang-senang aja. Aku di Sentul City-nya. Sentul City, saya beda ya. Sempur, kok beda? Lupa, maaf. Saya ternyata Sempur. Lapangan Sempur beda ya. Sentul sama Sempur, kita beda kasta. Canda. Oke, kemarin terus ada nggak hal yang bikin kalian kayaknya sedih banget gitu dari liburan kalian? Atau mungkin pas pulangnya? Ada nggak? Atau kayak kesel banget, apa sih gitu? Kamu ada nggak sih? Kesel sih punya. Kenapa? Yang di Bandung juga pas lagi berenang disuruh naik. Oh, kamu masih pengen berenang. Terus yang nyuruh naik siapa? Ibunda atau ayah? Oh, ibu. Kalau Kenzi ada nggak? Ada. Apa? Pas malam kan tidur ya. Di situ kan depannya kan lapangan tuh, langsung gunung. Terus? Nah, pas malam itu hujan jadinya susah tidurnya. Kan dingin banget tuh di situ. Padahal nggak pakai AC, nggak pakai apa-apa. Tiba-tiba pilek jadinya kesel. Jadi kesel. Sama sini dinginan mana? Sama ruangan ini? Sama ruangan dinginan situ lah. Oh, dengan situ. Hujan soalnya. Hujan. Oh iya, emang kalau dari situ pasti dingin banget sih kalau hujan ya. Dan ya akhirnya kita liburan selesai gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya kan, nanti kita bisa ketemu lagi waktu liburan di libur akhir semester atau libur akhir tahun. Tapi happy nggak liburan? Happy Banget ya. Yeay. Nah, anak-anak, kita liburan udah selesai. Sekarang kita sudah masuk ke tahun ajaran baru, ya kan? Kalian naik kelas. Sekarang kalian di kelas 4 dan di kelas 5. Nah, Bapak pengen tahu deh, menurut kamu ada nggak yang beda dari kelas sebelumnya sama kelas yang sekarang? Apapun itu, misalkan kayak lebih susah, temennya gimana atau gimana gitu. Apa kayak? Suasana beda, lebih berisik sekarang. Lebih berisik. Berisik kenapa? Karena kan aku kan dulu kan kemarin kelas 4 aku cewek. Sekarang aku digabung. Oh iya, digabung kamu sekarang ya. Jadi ada anak laki-laki. Oh ya, anak teman-teman informasi kalau di SD Mutarikma itu khususnya sekarang yang kelas 5 ini kita ada 3 kelas gitu kan. Yang satu kelas khusus mujahidah, yang satu mujahid, dan yang satu itu dicampur gitu. Ya tujuannya kita
ya biar anak-anak bisa bersosialisasi aja, dan nanti kita saling tukar di antar kelasnya gitu. Nah, selain itu apa lagi yang beda menurut kamu di kelas ini? Kalau Kenzi ada nggak? Kamu kan kelas 3 ke kelas 4 nih, peralihan kelas bawah ke kelas atas, ada yang beda nggak? Ada yang kesel sih dari dulu sebenarnya, dari kelas 1 gitu. Kenapa? Itu kan udah sahabatannya dari kelas 1 ya. Nah, terus pas kelas 2 sampai kelas 4 masih udah nggak sama lagi kelasnya. Oh, siapa namanya? Si Carol. Oh, jadi kamu sekarang udah nggak gabung sama Carol lagi? Dari kelas? Dari kelas 1. Oh, dari kelas 1. Sekarang, Tapi kelas 4-nya suasananya makin berisik. Makin berisik. Ceweknya banyak banget. Oh, ceweknya banyak. Oh, kamu sekarang gabungan. Oh, kamu masih gabungan berarti ya? Iya. Di kelas 3 juga masih gabung. Kalau di kelas kita tuh kelas 3 ke bawah masih digabung biar saling kenal. Nanti kelas 4 biasanya nanti kita akan ada perbedaan kelas gitu. Nah, oh berarti kamu Carol itu kelas 1 temenan. Terus sampai sekarang belum sekelas lagi. Iya. Sekarang di kelas 4 belum. Belum. Oh, tapi kamu masih baikan kan? Masih lah. Baikan temenan. Oh, ini berarti mungkin nanti pesan buat teman-teman manajemen sekolah ya. Ternyata ada nih anak kita yang merasa terpisahkan dari kelas 1 bersama bestinya. Ya, mungkin nanti di kelas 5 bisa dipertemukan gitu ya. Bukannya request ini mah bukan. Atau gimana bukan. Gitu, ya. Nah, cuman pengen lah ya kita lihat anak kita happy gitu. Tadi kelasannya lebih rame. Apalagi kalau Mikai kerasa karena kelas 4-nya itu cewek semua, sekarang rame. Nah, tapi Bapak coba mau tes daya kritis kalian. Dari apa yang tadi kamu sampaikan, berisik segala macam, bukan berisik, maksudnya lebih berisik ya. Hal positif apa yang kamu bisa terima atau bisa kamu lihat dari teman-teman kalian sekarang? Dengan kondisi yang sekarang baru berapa bulan kan, baru sebulan. Kan biasanya cewek-cewek itu lebih pintar dari cowok. Nah, jadi pas latihan subtema itu atau ulangan suka dibantuin begini. Kenzi, jadi nomor 1 itu caranya begini. Oh gitu. Oh itu jadi cewek-cewek yang ngajarin. Kamu nanya atau langsung diajarkan? Langsung diajarin. Oh, berarti baik banget dong teman kamu. Enggak. Oh iya ya, baik banget ya anak-anak. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Mungkin udah sih itu dong. Oh itu, berarti, nah itu kamu baru sebulan aja udah nemu sisi positifnya ya kan? Oh ternyata berteman dengan anak perempuan, ya di sisi lain mungkin ada hal yang menyebalkan, tapi ya sebetulnya ada juga mereka baik ya kan? Sering bantuin, bahkan lebih mau mengajarkan kita. Kalau Mikai, ada gak? Mungkin karena digabung kali ya. Ketua kelasnya sudah ganti jadi laki-laki, mungkin bisa lebih bijaksana aja gitu. Lebih bijaksana. Jadi kayak, oh kalau sebelumnya kan perempuan ya ketua kelasnya. Kalau sekarang itu adalah laki-laki, jadi lebih, ya mungkin karena laki-laki jadi lebih bertanggung jawab, lebih bijaksana gitu ya. Tuh kan sebetulnya anak-anak dibalik apa yang tadi kita sebelin, kita keselin, tuh sebenarnya pasti ada sisi positifnya gitu. Jadi Bapak mau pesan setahun ke depan ya, kalau kalian menemukan hal yang menyebalkan atau yang tadi kalian sebutin, terus berpikir bahwa sebetulnya ada sisi positifnya. Oke? Nah, sekarang tadi kita udah tahu nih kalian kelas selanjutnya gimana. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Bapak apa ya? Mungkin sekarang guru kamu siapa sih? Miss Hafiza, kamu? Miss Mimi. Miss Mimi. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke guru-gurunya deh. Gurunya, kalau sekarang kan setiap tahun ajaran pasti ganti guru wali kelas kan? Iya. Kamu siapa? Miss Hafiza. Miss Hafiza. Biasanya panggilannya apa? Kalau di kantor bisa panggilannya Umi. Karena dia ibu-ibu banget. Kalau Kenzi? Miss Mimi.
Miss Mimi. Nah, gimana nih? Guru-guru kamu, kamu nyaman gak dengan guru-guru kamu semua? Nyaman sih. Nyaman? Nyaman banget. Nyaman banget, kenapa? Karena Miss Mimi itu baik banget, itu nggak suka marah-marah. Cuman pas muridnya disuruh diem itu muridnya langsung pada diem gitu. Oh gitu. Wah, superior ya. Keren banget. Tapi nggak galak? Enggak. Iya, nggak boleh ya. Karena nggak ada murid yang mau gurunya galak, ya nggak sih? Ya. Pasti pengen yang baik-baik kan. Tapi supaya guru kamu nggak galak ya, sekali lagi kitanya harus bisa diatur, kitanya harus bisa nurut, ya kan? Iya. Nah, kalau kalian nurut pasti nggak ada guru yang galak. Kalau Mikai, sejauh ini nyaman nggak? Atau apa hal yang berkesan dari ibu Miss Hafizah selama sebulan ini? Enak sih kalau laki-laki bercanda atau berisik gitu langsung diomelin gitu. Oh gitu, langsung ditegur gitu ya, jangan berisik ya. Emang ini salah satu spesiality atau kemampuan Miss Hafizah ya, karena untuk bisa menegur atau mungkin ya memberitahu anak-anak laki-laki itu kadang perlu ekstra tenaganya. Makanya Ibu Hafizah suka suaranya hilang. Kalau di kantor suka tiba-tiba Hari ini juga masuk ya? Enggak masuk. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Nggak, Kita doain ya. Semoga Miss Hafizah cepat sembuh dan juga Amin. bisa kembali ke sekolah. Oke? Amin. Oke. Tadi kita udah kenalan sama Kenzi sama Mikai dari mulai semuanya ya. Terus juga untuk kelas barunya. Bapak doain semoga kamu di kelas ini ya sampai nanti naik kelas lagi itu semuanya lancar-lancar aja, aman-aman aja, baik-baik aja. Terus sama teman juga happy, sama guru juga happy. Kamu dapat nilai yang terbaik, dapat dapat prestasi yang terbaik, gitu kan, dan bisa naik ke kelas berikutnya dengan baik. Oke? Nah, sebelum kita tutup deh, ini teman-teman, Bapak yakin banget banyak yang nonton di rumah ini yang banyak belum kenal tentang SDA Mutarikma, karena mungkin kenalnya lewat platform YouTube, Instagram dan lain-lain, atau mungkin lewat tetangga gitu-gitu ya. Nah, Bapak pengen kasih tantangan kalian, kasih 3 kata yang menggambarkan tentang SDA Mutarikma. Coba contoh, Bapak dulu ya. 3 kata SDA. Aduh, apa ya? 3 kalimat boleh berarti ya. 3 kalimat. Anaknya hebat, anaknya baik, anaknya berprestasi. Nah, kalian coba tentang SDA. Misalkan, bersih Pak, atau indah Pak, atau mungkin apa coba? Ada nggak? Anaknya seru. Anaknya seru. Lingkungannya Bersih. mungkin nyaman. Nyaman. Apa lagi? Teman-temannya Oh ya. atau guru-gurunya? Gurunya ramah. Gurunya ramah. Kenzi, apa Kenzi? Sekolahnya banyak ruang. Banyak ruang. Habis itu Ada studio. ya ada studio. Habis itu yang banyak lesnya. Banyak les ya? Ekskul. Oh, ekskul. Kok lesnya ekskul? Oke, kayak ekskul kamu emang ikut apa ekskulnya? Ekskul aku ikut futsal. Oh, futsal. Kalau Mikai? Arya. Nah, tuh teman-teman, dari anak-anak kita aja kita sudah bisa kenal bahwa SDA itu sekolah yang menjunjung tinggi tentang kualitas ya. Tadi anak-anak menyebutkan bahwa lingkungannya nyaman, guru-gurunya ramah, terus anak-anaknya juga seru, asik, ekskulnya banyak, ada fasilitas yang ini sudah pasti menjadi perwujudan atau mungkin wujud keseriusan kami dari SDA Mutarikma untuk memberikan pelayanan pendidikan terbaik. Nah, jadi
Tunggu apa lagi? Tanggal 11 Agustus kita sudah mulai PPDB tahun 2026-2027. Daftarkan anak-anak sekarang karena kuota tahun ini terbatas. Tahun kemarin kita sudah full. Tahun ini kalian jangan sampai terlambat. Tantangan terakhir, anak-anak coba promosikan sekolah dengan gaya kalian, dengan bahasa kalian. Kayak tadi Bapak nyampein tuh, promosi. Sekarang kalian coba. Ayo, misalkan, ayo Bunda daftar di SDA, contoh gitu. Ayo, Kenzi dulu. Ayo semuanya kita daftar masuk ke sekolah SDA Mutiara Hikmah karena di situ banyak bangunannya, gurunya ramah semua. Pokoknya ayo deh masuk, seru di situ. Seru di situ, tepuk tangan. Sekarang Mikai. Ayo. Ayo ayah bunda, daftarkan Ananda di sekolah SDA Mutiara Hikmah. Karena di sini teman-temannya seru semua loh. Makasih ya Mikai, Kenzi udah mampir di Porter. Nanti kalau ada Porter lagi mau ikut lagi apa enggak? Mau dong. Oh ya. Bapak juga ada rencana nanti kita mau bikin lab science, jadi nanti kita eksperimen science bareng-bareng. Mau? Oke. Anak ayah bunda sekalian, terima kasih juga sudah menonton tayangan kami, yaitu Porter versi pertama bersama Pak Fajar, bersama Kenzi dan juga Mikai. Kita ketemu lagi di podcast karakter berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.